Halo semuanya, nama saya Muhammad Fakil Mutazim. Saya dari Universitas Mercubuana, jurusan Marketing Communication, Fakultas Ilmu Komunikasi. Video saya kali ini, saya akan menyelesaikan tugas besar dari Bapak dosen Dede Abdullah Fattah dari MSI, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Nah, komunikasi efektif adalah komunikasi yang di dalamnya komunikator dan komunikan sama-sama memiliki persepsi dan tujuan yang sama tentang suatu pesan. Menurut De Vito sendiri, komunikator efektif diciptakan, bukan dilahirkan. Bagaimanapun tingkat keterampilannya, kita dapat meningkatkan efektivitas dengan menerapkan gagasan secara aktif. Nah, kemudian komunikasi yang efektif disebabkan adanya pengertian, dapat menyebabkan kesenangan, mempengaruhi sikap, juga menjalin keberlangsungan sosial yang baik dengan harapan terciptanya suatu perilaku. Itu menurut Joseph De Vito 2011. Ada juga menurut Denny Mulyana 2008 bahwa komunikasi bisa disebut efektif jika pesan diterima dan dipahami apa adanya seperti apa yang dimaksudkan. Pesan akan berlanjut dengan adanya perbuatan oleh komunikan serta meningkatkan keberlangsungan hubungan komunikator dan komunikan dan tidak ada kendala. Di dalam buku Denny Mulyana yang berjudul Komunikasi Efektif menyebutkan komunikasi bisa disebut efektif jika memenuhi 3 syarat utama, yaitu yang pertama, informasi yang diperoleh, diterima dan dimengerti komunikan sepaham seperti tujuan komunikator, disikapi oleh perilaku secara ikhlas dan menaikkan kualitas hubungan komunikator dan komunikan. Nah, komunikasi efektif juga bisa berlangsung pada setiap individu. Seperti jika ada yang merasa tidak sanggup melakukannya, masalah hadir karena soal membiasakan dan pembiasaan saja. Nah, dengan melatih individu untuk berkomunikasi secara efektif, bisa dilaksanakan secara langsung dengan praktek. Kelihatannya mudah. Keuntungannya dapat membantu setiap individu untuk meraih suatu keberhasilan. Nah, dan komunikasi efektif seringkali mengalami kesulitan, apalagi komunikasi yang harus dilakukan dengan anak kebutuhan khusus autis pastinya akan menemukan kendala yang lebih besar, seperti sulitnya mendapatkan feedback dari apa yang sudah kita sampaikan. Maka dari sini harus terjadi komunikasi efektif dengan kesabaran dan ketelatenan untuk menjadi dan membiasakan anak autis untuk beribadah. Selanjutnya, komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang dalam kurung komunikator pada orang lain dalam kurung komunikan. Ya, pikiran bisa merupakan gagasan. Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, kemarahan, dan juga keberanian yang timbul dari lubuk hati. Itu menurut Effendi 2006. Nah, komunikasi yang efektif menggabungkan suatu set keterampilan termasuk komunikasi non-verbal. Keterampilan mendengarkan, mengolah stres pada itu, kemampuan untuk berkomunikasi tegas, dan kemampuan untuk menggali dan memahami emosi sendiri dengan orang-orang yang sedang diajak untuk berkomunikasi. Komunikasi sendiri, komunikasi yang efektif adalah lem yang membantu memperdalam hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kerja sama tim, pengambilan keputusan, dan pemecah masalah. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi efektif. Dalam buku Komunikasi Antar Pribadi, Alo Liliweri mengutip pendapat Joseph De Vito mengenai ciri komunikasi antar pribadi yang efektif, yaitu yang pertama, keterbukaan, kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Kualitas keterbukaan mengacu pada 3 aspek dari komunikasi interpersonal. Yang kedua, empati. Kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain itu melalui kacamata orang lain itu. Dukungan. Situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Individu memperlihatkan sikap mendukung dengan sikap deskriptif bukan evaluatif, spontan bukan strategik. Yang keempat,
Rasa positif. Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi yang kondusif untuk interaksi yang efektif. Terakhir, kesetaraan atau equality. Komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan punya sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Sekian video dari saya tentang komunikasi efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.